saya berencana akan membuat video dengan kalimat, saya katakan mungkin begini. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Jika untuk peraturan yang diinginkan oleh PMI agar mereka mudah mengirim barang, tidak ada penahanan-penahanan di bandara. Maaf, di pelabuhan. Ya. Saya harus bersujud di hadapan kaki kalian, maka akan saya lakukan. Benny Ramdhani akan melakukan sujud di depan kaki Ibu Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan, jika itu menjadi syarat agar barang-barang PMI yang sekarang tertahan sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ya, harus saya lakukan. Tapi kemarin 27 kita sudah mendapatkan informasi bahwa rapat kementerian lembaga, walaupun tadi ya harusnya 2 minggu perintah presiden tapi lama, sudah menghasilkan beberapa keputusan, yang keputusan itu akan saya juga bacakan, dan nanti dokumennya kita akan upload juga di media sosial BP2MI sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi kita. 6. Berdasarkan informasi, data kontainer yang berisi barang kiriman PMI yang tertahan di pelabuhan sebagai berikut. Tanjung Perak 67 kontainer, Tanjung Emas 35 kontainer, sedangkan di Tanjung Priuk 0, jumlah 102 kontainer. Saudara-saudara, para jurnalis, teman-teman media, siapa yang tidak sakit hati dan marah, dan jika itu juga terjadi pada kami. Saya misalnya mengirim dari luar negeri ya, hadiah untuk ulang tahun anak saya. Saya mengirim kado yang sangat spesial yang saya ingin berikan pada ibu bapak saya. Dan kado itu tidak sampai di hari istimewa mereka berulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Saya marah. Saya pasti marah. Dan tidak ada hari istimewa itu yang bisa digantikan. Tidak ada hari istimewa itu, hari spesial itu yang bisa digantikan dengan hari-hari yang lainnya. Kita semua pasti marah. 2. Ada barang-barang makanan yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia untuk anaknya, untuk keluarganya. Dan barang-barang yang disebut makanan itu harus rusak karena tertahan di pelabuhan. Saya pasti marah. Kita semua pasti marah. Dan saya katakan, omong kosong jika ada pihak yang berani mengganti makanan-makanan itu. Harusnya negara bertanggung jawab untuk mengganti makanan-makanan itu. Kenapa? Karena penahanan barang-barang itu kebijakan negara. Walaupun dilakukan oleh lembaga tertentu. Tapi saya ragu. Ya, saya ragu. Ada nggak yang berani bertanggung jawab atas penahanan barang itu, sehingga makanan-makanan yang rusak itu atas dasar tanggung jawab moral negara, kemudian oke, ini kesalahan kami, kemudian kami ganti. Surat yang kami kirim ke Menteri Keuangan adalah surat yang jelas saya katakan, jika karena aturan yang sedang dibahas, ya, belum selesai, maka tidak ada alasan untuk menahan barang-barang itu. Artinya apa? Aturan yang sedang dibahas kan tentang relaksasi, tentang pemberlakuan berapa nilai, ya, pengurangan biaya kiriman barang PMI, kan itu yang sedang diatur. Artinya kalau ini belum selesai, ya sudah, barang tetap dikeluarkan, aturan yang sedang dibahas belum diberlakukan, kan gitu. Dan itu juga disuarakan oleh para pekerja migran. Ya udah Pak, kalau misalnya kami belum mendapat pengurangan 1.500 US dollar, kan gitu. Ya, kalau handphone kami juga belum berlaku, ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan ditahan. Jadi logika berpikir PMI, logika berpikir rakyat, menurut saya ini lebih cerdas dibandingkan pihak-pihak tertentu. Ini cara-cara yang saya benci dari dulu, sebelum saya menjadi pejabat, ya. Karena dalam prinsip bernegara, negara itu berkewajiban, kehadirannya membahagiakan rakyatnya. Sangat sederhana, sangat filosofis. Kalau negara hadir dengan segala tete bengek peraturannya hanya untuk mempersulit rakyatnya, maka itu yang disebut negara gagal. Negara itu kan hadir, lahir untuk apa? Membahagiakan rakyatnya. Agar kebahagiaan itu terwujud, dan tidak satu dengan yang lain warga negara, terjadi chaos, maka dibuatlah regulasi aturan.
Sehingga muncul tertib sosial, sehingga muncul tertib hukum. Itu teori gitu. Jadi kalau negara menciptakan sebuah aturan, adanya kebijakan yang mempersulit, membebani, ya ini bukan bernegara. Ya. Kita sedang membangun sebuah kekuasaan, bukan pemerintahan. Jadi atas nama pekerja migran Indonesia, tentu saya jengkel, saya juga marah terhadap situasi ini, dan saya sudah gambarkan tadi, ya kita bisa merasakan dengan kebatinan kita, orang dengan hasil keringat mereka, darah mereka, berjuang di luar negeri, yang sebagian gajinya disumbangkan negara, hanya untuk mereka menyerahkan, memberikan kado yang mereka beli untuk keluarganya, ibu bapaknya ulang tahun, anaknya ulang tahun. Barang itu tidak sampai di hari istimewa. Hari ulang tahun karena tertahan di pelabuhan. Makanan-makanan yang mau dikirim agar dinikmati oleh keluarganya, itu juga rusak. Dan saya yakin tidak ada pihak yang berani bertanggung jawab untuk mengganti semua itu. Jumlahnya begitu banyak, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Ada 67 kontainer tertahan di Tanjung Perak. Ya, ada 35 kontainer tertahan di Tanjung Emas. Jumlah 102 kontainer. 7. Di sisi lain, pengiriman barang-barang PMI di dalam kontainer tersebut dilakukan lewat beberapa perusahaan jasa titipan, PJT, yang sebagian besar masuk kategori barang bukan baru, ya, seperti baju, sepatu, tas, makanan, mainan, alat masak, alat elektronik, dan sejenisnya, sehingga terkena pelarangan pembatasan lantas dalam Permendag tersebut. Nah, kalau di antara kontainer itu ada barang-barang milik pihak lain juga, kan bisa dilakukan seleksi atas barang itu. Barang milik siapa, dikirim oleh siapa, integrasi dengan data Cisco, bukan namanya, ini PMI, ini PMI, ini PMI, ini bukan. Oke, yang bukan tahan. Yang PMI keluarkan. Itu yang kita harapkan. Kan tidak sulit sebetulnya. Karena setiap pengiriman barang dalam satu kontainer, ya pihak penerima, ya termasuk pihak pelabuhan, akan mendapatkan data. Ini barang dari mana, dari negara mana, siapa pengirimnya. Oke, integrasi dengan data Cisco, pengirim ini siapa, mana yang PMI, menemukan PMI, tinggal dipisah. PMI keluarkan. Jadi tidak ada yang sulit. Kadang yang mempersulit itu ya kita sendiri, ya pihak-pihak, ya oknum-oknum sendirilah. 8. BP2MI mendesak, sekali lagi, BP2MI mendesak kementerian lembaga terkait agar segera melakukan finalisasi revisi Permendag nomor 25 tahun 2022 yang mengatur relaksasi barang kiriman PMI, baik untuk barang baru maupun barang bekas. Setelah proses harmonisasi di Kemenkumham pekan lalu, diharapkan pekan ini revisi Permendag ya tersebut bisa segera dikeluarkan. Mohon ya, tadi saya katakan, jika syaratnya Ibu Menteri Keuangan yang terhormat, jika syaratnya Pak Zulkifli Hasan yang terhormat, saya harus bersujud ya di kaki Anda berdua demi bebasnya, dilepasnya, dikeluarkannya barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Saya Benny Ramdhani akan melakukan itu. Ya, tidak ada kehinaan bagi saya untuk melakukan itu, sepanjang yang saya lakukan itu adalah untuk menyelamatkan ya para pekerja migran Indonesia atas barang-barang mereka yang ditahan. Mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, dan juga mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Ibu Menteri Keuangan, ya, yaitu Ibu Sri Mulyani.